Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak semua. Nah, bertemu lagi bersama Ustazah Retno. Nah, sama seperti biasanya, Ustazah tidak lupa mengingatkan anak-anak semua untuk berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran pada hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, Ustazah juga tidak lupa buat mengingatkan anak-anak semua untuk tetap jaga kesehatan di rumah dan tetap patuhi protokol kesehatan yang ada ya. Nah, jadi hari ini kita belajar tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah, pembelajaran 4. Nah, pembelajaran kemarin, pada pembelajaran 1 itu anak-anak sudah Ustazah ajarkan tentang lagu membuang sampah. Nah, apakah ada yang masih ingat? Nah, kalau ada yang lupa, mari kita bernyanyi membuang sampah kembali ya. Jangan membuang sampah di mana-mana, jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana, jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Nah, itu tadi lagu tentang membuang sampah. Nah, di sana coba anak-anak perhatikan tanda dinamikanya. Kalau garis lurus itu dinyanyikan secara keras, tapi kalau ada garisnya berliku seperti itu bisa dinyanyikan dengan lembut. Nah, sekarang ada teks bacaan. Jadi, mari kita baca dengan lafal dan intonasi yang tepat ya anak-anak. Nah, dengan judul halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Disadari atau tidak, halaman rumah terkadang jarang diperhatikan. Sampah berserakan, tanaman bunga juga jarang disiram. Tanaman bunga menjadi kering dan banyak yang mati. Halaman rumah menjadi kumuh dan gersang. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, sekarang kita lanjutkan. Rumah yang kumuh itu harus dibersihkan. Sampah-sampah harus disapu dan dibuang ke tempatnya. Jika perlu, sampah dapat didaur ulang. Salah satu hasil daur ulang adalah pupuk kompos. Tanaman bunga juga harus disiram setiap hari. Pot bunga juga harus tersusun rapi. Halaman rumah akan terlihat rapi dan asri. Nah, bagaimana pendapat anak-anak tentang teks bacaan tersebut? Ya, benar sekali. Jadi, kita harus merawat tanaman yang ada di rumah dan juga menatanya sehingga bisa terlihat bersih dan rapi. Dan rumah yang kumuh itu harus dibersihkan. Sama seperti yang sudah Ustazah sampaikan kemarin, kalau rumah itu bersih, itu bakal terhindar dari penyakit. Nah, anak-anak mau kan hidup sehat dan bersih? Nah, jadi anak-anak di bawah teks bacaan tadi itu ada gambar. Jadi anak-anak silakan amati gambar itu dengan teliti. Lalu menurut anak-anak apa kesimpulan yang ada pada gambar tersebut? Nanti hasilnya itu anak-anak bisa tulis di kolom di buku siswa itu ada halaman rumah yang tidak bersih. Nah, anak-anak bisa menuliskan hasil pengamatan dari gambar di atas itu di kolom hasil pengamatan. Kalau sudah ditulis, anak-anak bisa membacakan dengan mengirim pesan suara kepada Ustazah ya. Nah, sekarang silakan perhatikan gambar ini ya anak-anak. Di sana ada dua gambar. Yang pertama itu gambar potongan kertas dan kemasan makanan. Nah, sedangkan potongan kertas itu berbentuk jajar genjang, kalau kemasan makanan itu berbentuk persegi panjang. Jadi, gambar potongan kertas dan kemasan makanan itu berupa bangun datar. Nah, sedangkan bangun datar sendiri itu memiliki sisi, sudut, dan titik sudut. Nah, sekarang mari kita perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah potongan kertas yang tadinya berbentuk jajar genjang. Jadi, jajar genjang ini memiliki banyak sisi. Banyak sisinya itu ada 4, lalu banyak sudutnya itu juga ada 4.
dan banyak titik sudutnya juga ada 4. Nah, seperti yang sudah ada di gambar itu ya anak-anak. Itu banyak sudutnya, seperti yang digambar. Nah, lalu yang terakhir ini adalah banyak titik sudutnya, 4 juga. Nah, setelah ini adalah persegi panjang kemasan makanan tadi. Jadi kemasan makanan tadi berbentuk persegi panjang yang mempunyai 4 sisi. Lalu kita isi, banyak sisinya ada 4. Lalu juga selanjutnya itu ada sudut. Sudutnya ada berapa? 1, 2, 3, dan 4. Nah, lalu yang terakhir itu banyak titik sudut. Sekarang kita hitung berapa ada titik sudutnya. 1, 2, 3, dan 4. Nah, berarti sama seperti jajar genjang tadi ya anak-anak. Nah, sekarang mari kita tentukan sisi dari bangun datar ini ya anak-anak. Nah, ini untuk sisinya, jadi itu garis penghubung semuanya. Nah, sedangkan ini lengkungan di setiap pojok itu disebut sudut. Nah, sedangkan titik ini disebut titik sudut. Mudah bukan? Sekarang ayo perhatikan gambar di bawah ini ya anak-anak dengan teliti. Jadi hitunglah banyak sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun-bangun datar. Nah, seperti yang sudah kita pelajari tadi, mari kita kerjakan. Yang pertama itu ada segitiga. Jadi segitiga itu mempunyai 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut. Nah, jadi sekarang kita menghitung sisinya. Nah, ada 3 kan? Lalu sudutnya juga ada 3. Membuat lengkungan di setiap sudut, sudut. Lalu yang terakhir itu titik sudut. Nah, itu dia. Nah, sekarang yang kedua ini ada trapesium. Mari kita hitung ada berapa sisi trapesium. 1, 2, 3, dan 4. Nah, ditulis 4, lalu sudutnya kita hitung bersama lagi. 1, 2, 3, dan 4. 4 juga. Lalu terakhir ini titik sudut, mari kita hitung sama-sama lagi. 1, 2, 3, dan 4. Nah, berarti sisi, sudut, dan titik sudutnya ada 4. Lalu sekarang kita beranjak ke segi 4. Mari kita hitung sama seperti menghitung segitiga dan trapesium tadi. Ada 4 sisi juga ternyata anak-anak. Nah, sekarang kita hitung sudutnya 3 dan 4. Nah, kita tulis 4. Lalu sekarang yang terakhir juga ada titik sudut. Kita hitung tuh 2, 3, dan 4. Nah, sama seperti trapesium tadi, segi 4 memiliki 4 sisi, sudut, dan titik sudut. Sekarang segitiga. 2, 3. Nah, mempunyai 3 sisi dan kita hitung sudutnya 1, 2, dan 3. Ada 3 sudut, lalu ada berapa titik sudut ya anak-anak? 1, 2, ya benar sekali, 3. Lalu yang terakhir ini ada trapesium lagi. Jadi trapesium itu mempunyai 3 jenis. Yang pertama trapesium sembarang, yang kedua trapesium sama kaki, dan yang terakhir trapesium siku-siku. Nah, ini sudutnya ada 4. Lalu titik sudutnya mari kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang mari kita kelompokkan bangun-bangun datar di atas ya anak-anak. Nah, kita kelompokkan berdasarkan kesamaan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Sekarang silakan perhatikan gambar. Nah, mana bangun datar yang berbentuk segitiga? Ya, benar sekali, nomor 1 dan nomor 4. Nah, sekarang mari kita tentukan bangun datar mana yang berbentuk segi 4 anak-anak. Ya, benar sekali, nomor 2, nomor 3, dan nomor 5. Mungkin itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Jadi sebelum Ustazah menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita ice breaking dulu. Nah, ikuti Ustazah ya.
Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, jadilah kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, jadilah menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, jadi kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung di 10 duduk yang rapi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sampai ketemu lagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.